Oke, selamat sore saudara-saudara semuanya ya. Selamat kita berjumpa kembali ya untuk persiapan materi dan juga persiapan UTS ya. Dan di sini telah hadir 11 orang ya. Di sini ada Abdul Rahman ya. Ada siapa lagi nih? Itu ada Alia Devira, ada Andrian, ada Vigo Ramadan, ada Merwita, ada Muhammad Dava ya. Oke, kita mulai. Saudara-saudara, kita UTS, ya kan? UTS-nya nanti adalah materinya nanti dari materi yang pertama dan yang kedua waktu Vicon itu, ya. Jadi nanti saya akan membuat satu soal yang sangat sederhana dulu. Yang penting adalah di situ Anda punya satu gambaran bagaimana mengembangkan sistem informasi dari framework, ya, dari beberapa framework yang akan kita bahas hari ini, ya. Framework atau kerangka kerja di dalam kita membangun sistem informasi yang paling umum itu adalah namanya adalah SDLC, ya, atau waterfall ya boleh lah ya. Jadi waterfall ini adalah satu model atau kerangka kerja ya kan untuk membangun aplikasi berbasis web ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang teorinya, kemudian nanti akan saya berikan kepada Anda sebagai soal. Jadi soalnya nanti Anda bisa menjawabnya dengan relatif mudah ya karena Anda tinggal itu mengembangkan satu kerangka di dalam itu membangun satu sistem informasi. Nah, saudara-saudara, waterfall ini metode paling umum di dalam membangun web ya, yang sangat umum sekali gitu ya, bahkan juga itu menjadi kerangka acuan bagaimana kita mendesain web itu sebagai information system. Kemudian, halo, bagaimana sejarahnya, kemudian apa kegunaannya, bagaimana gambaran cara kerja daripada waterfall ini gitu kan, serta keuntungan dan kekurangannya akan kita bahas ya. Saya saudara ya. Oke. Jadi waterfall ini saudara-saudara itu adalah model yang linier, ya, model berurutan yang linier di dalam membangun sistem informasi. Jadi langkah-langkah yang itu sangat berurutan, ya, di dalam kita membuat satu aplikasi atau juga software secara online atau berbasis web, ya. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang itu berurutan, ya, langkah-langkah juga mudah dihafal dan juga mudah diterapkan, ya kan, sehingga model waterfall ini sangat umum dan menjadi model paling basic di dalam kita membangun aplikasi berbasis web, ya. Nah, ini sangat penting bagi kita ya kan. Kenapa? Karena supaya di dalam kita membangun aplikasi itu harus ada langkah-langkah ya. Yang langkah-langkah itu bisa mungkin didokumentasikan ya. Tidak boleh orang sistem informasi membangun web atau aplikasi itu tidak ada langkah-langkahnya yang terdokumentasi. Semuanya harus didokumentasikan. Kenapa harus didokumentasikan? Supaya kita bisa mengetahui bagaimana suatu aplikasi itu dibangun, ya. Jadi kenapa itu web atau aplikasi itu harus ada langkah-langkahnya supaya kita nanti bisa mengetahui ya proses pengembangan atau juga pembangunan daripada aplikasi berbasis web tadi itu, ya. Sehingga dengan cara demikian saudara-saudara, keuntungannya adalah salah satunya itu tim yang terlibat di dalam pengembangan sistem informasi itu semuanya paham, ya. Jadi tidak mungkin Anda membangun sistem informasi itu sendiri, ya, apalagi yang untuk kepentingan itu perusahaan atau juga itu user dalam skala yang besar. Tentu ini adalah merupakan pekerjaan teamwork, pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama antara beberapa orang yang tergabung dalam pengembangan sistem informasi, ya. Ada yang bagian UI, UX ya, user interface, ada yang bagian UX ya, ada yang bagian data, ada yang bagian jaringan ya, semuanya itu terlibat. Jadi orang ilmu komputer itu terlibat secara penuh sesuai dengan rancangan web atau rancangan desain sistem informasi yang disepakati seperti itu ya. Nah, itulah semua tim yang terlibat ini ya kan perlu kerangka kerja ya. Yang kerangka kerja ini sama ya semua unit ya mulai dari langkah-langkah yang berurutan itu sama ya sehingga semua unit gitu kan bisa memberikan masukan satu sama lain, bisa memberikan koreksi satu sama lain dan juga bisa memberikan katakanlah inovasi dan juga kreativitas satu sama lain. Nah,
Itu saudara paham ya? Halo, halo, halo. Ya. Halo Pak. Ini sejarahnya ya, sejarah daripada itu bagaimana waterfall ini didesain gitu kan oleh Winston Roy ya di tahun 70 gitu kan. Karena dia sudah mulai mengembangkan software sudah mulai berkembang saat itu ya. Jadi perangkat lunak itu sudah mulai dibutuhkan zaman itu ya. Itu ini sebelum era Windows ya, teman. Jadi orang sudah mulai mikir ya kan bahwasanya dengan software-software yang zaman itu ya dengan bahasa-bahasa pemrograman yang sangat sederhana ya seperti bahasa C zaman itu ya dan juga bahasa-bahasa pemrograman yang kuno-kuno zaman itu ya Fortran dan lain-lain ya ini sudah mulai di-develop satu aplikasi ya dan langkah-langkah untuk mendesain aplikasi ini harus dibuat satu standar dan disinilah Winston Roy itu merumuskan bagaimana dia itu model atau kerangka kerja dalam membangun satu aplikasi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara kita lanjutkan. Nah, bagaimana SDLC ini digunakan ya? Nah, SDLC ini saudara-saudara merupakan itu model ya yang sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi SDLC ini software development life cycle ya. Jadi pengembangan perangkat lunak ya secara siklus ya. Jadi pengembangan perangkat lunak secara siklus artinya dia itu bisa di trace ya. Jadi dia bisa merupakan satu langkah-langkah atau juga satu itu satu kerangka ya pengembangan perangkat lunak atau software kan yang memiliki siklus ya memiliki siklus secara itu kontinu ya sehingga ini menghasilkan suatu hasil ya kan yang sangat itu sangat mudah sekali ya bagi pengembang-pengembang perangkat lunak ya kan untuk mendapatkan suatu pemahaman ya suatu pemahaman suatu langkah-langkah yang bisa di apa itu breakdown yang bisa dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama seperti itu. Nah, dengan SDLC ini saudara-saudara, itu pekerjaan itu jadi ringan, ya, SDLC ini. Kenapa? Karena tim gitu kan memahami posisi dan perannya masing-masing. Ya, jadi software-software itu tidak akan mungkin didevelop oleh satu orang. Ya, dia pasti merupakan didevelop bersama-sama. Ya, didevelop bersama-sama gitu kan. Yang itu tentu adalah harus dipecah-pecah dan juga diintegrasikan. Nah, karena itu saudara-saudara, pekerjaan dalam bentuk pengembangan informasi ini gitu kan, betul-betul membutuhkan pemahaman yang komprehensif, ya, pemahaman yang sangat detail, sehingga semua tim itu bisa bisa hand to hand, ya, di dalam membangun sistem informasi, ya. Jadi kalau misalkan Anda punya itu tim yang cukup besar, ya, membangun proyek sistem informasi atau information system project, ya kan, itu semua orang itu wajib paham, ya, dengan kerangka kerja ini. Karena apa? Karena kalau itu nggak paham gitu kan, itu bangunan sistem informasi yang akan desain itu pasti punya celah punya celah beberapa kayak kelemahan ya ya bisa juga berdampak ke security keamanan ya berdampak katakanlah ke itu kestabilan sistem ya berdampak kepada betul kelemahan daripada sistem ya nah, itu sangat berbahaya ya inilah kita gunanya gitu kan memahami satu kerangka kerja yang dipahami bersama-sama oleh semua orang gitu kan untuk gitu kan membangun sistem informasi yang sangat besar seperti itu ya. Jadi SDLC atau waterfall ya, sistem development life cycle gitu ya. Ini sangat penting ya supaya memberikan kerangka pemahaman bagi tim ya di dalam pengembangan atau juga pembangunan sistem informasi. Nah, ini ya. Nah, bagaimana SDLC itu sudah secara bekerja ya kan? Nah, SDLC itu ini ya. Jadi bisa kita itu modelkan dalam bentuk ya itu air terjun ya, waterfall model ya. Jadi waterfall model ini merupakan itu urutan sekuensial ya, urutan atau juga langkah-langkah yang sistematis berurutan gitu ya, satu sama lain ya, yang tidak bisa dilompati ya. Jadi waterfall ini Anda kan nggak mungkin Anda kan pernah bermain di melihat air terjun ya di daerah mana di wisata itu kan air terjun itu bertingkat ya jadi dia jatuh dari atas itu
secara bertahap ya, kena batu pertama, kena batu kedua, kena batu ketiga dan seterusnya ya. Jadi waterfall ini saudara-saudara gitu kan, dia mau jatuh ke paling bawah itu melewati suatu itu langkah-langkah itu dari atas sampai ke bawah itu ada langkah-langkahnya ya. Yang itu mengakibatkan itu kan air terjun itu kelihatan seperti seperti ini kan, seperti uap ya, seperti uap yang mengalir dari atas ya kan. Karena apa? Karena memang air terjun itu ya alaminya seperti itu ya. Dia jatuh ke itu dari ketinggian ya kan, itu jatuh secara bertahap ya, jatuh dari batu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Sehingga itu kalau kita modelkan menjadi suatu konsep SDLC kan, Software Development Life Cycle ya, berarti yang pertama adalah apa? Itu yang bisa kita urutkan gitu kan. Pertama adalah requirement ya, kebutuhan ya. Kebutuhan ini sangat penting untuk dipahami oleh tim di dalam membangun sistem informasi. Apa kebutuhannya? Nah, ya, kebutuhan ini tentu adalah eksternal dan internal. Yang paling penting adalah requirement dari eksternal. Kemarin saya jelaskan gitu kan, Anda sebagai perancang sistem informasi harus mampu mampu menganalisa kebutuhan user atau owner. Nah, disinilah requirement itu eksternal. Ya, requirement ini yang paling penting adalah eksternal. Jadi memahami kebutuhan dari sisi user atau owner. Tentu owner sama user itu percaya dengan Anda, ya itu adalah karena dia bisa percaya bahwa Anda bisa membaca kebutuhan mereka dari sisi katakanlah itu pengembangan sistem informasi ya, misalkan dari proses bisnis yang diinginkan gitu ya, proses bisnis yang efisien, proses bisnis yang katakanlah lebih akurat gitu ya, proses bisnis yang katakanlah lebih melibatkan itu metode data science ya, metode-metode visual analitik ya kan, agar didapatkan itu informasi yang cukup menggambarkan tentang kinerja dari perusahaan tadi itu. Seperti itu ya. Nah, setelah eh, requirement ya, setelah Anda memahami eksternal, maka Anda juga memahami internal ya. Apakah tim Anda itu cukup kompeten untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Cukup kompeten itu artinya adalah kualifikasi daripada pekerjaan pengembangan sistem informasi ini harus didukung oleh sumber daya manusia ya. Nah, pertanyaan adalah setelah Anda memahami eksternal, kebutuhan eksternal, nah Anda juga harus refleks ke dalam internal. Apakah sumber daya manusia Anda memenuhi? Ya, Pak, ternyata mereka membutuhkan data science. Nah, kami alhamdulillah ada orang yang bisa merancang data science. Pak, ternyata mereka membutuhkan artificial intelligence, membutuhkan katakanlah perancang kecerdasan buatan. Nah, orang ini harus ada, sumber daya seperti ini harus ada. Nah, gitu saudara paham ya? Halo? Halo? Ya. Oke. Langkah kedua adalah analisa, ya. Analisa ini juga merupakan bentuk kelanjutan daripada requirement ya, pemetaan ya, pemetaan kebutuhan. Jadi analisa ini saudara-saudara ya kan, itu merupakan satu langkah awal gitu kan untuk melakukan analisis kebutuhan ya, secara detail ya. Jadi analisa itu pasti adalah mencari mencari hal-hal yang urgent, mencari hal-hal yang sangat penting, ya, kemudian mencari hal-hal yang sangat yang katakanlah fundamental untuk diselesaikan atau dikerjakan, ya. Analisa ini juga itu merupakan langkah-langkah untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi dari si user, ya. Jadi dengan analisa ini saudara-saudara Anda menemukan banyak hal, ya. Pertama adalah hal-hal yang urgent, hal-hal yang fundamental, hal-hal yang katakanlah bersifat masalah ya, yang itu harus menjadi temuan bagi Anda. Kalau betul tim tidak mampu melakukan analisa ini gitu kan, nanti pengembangan informasi itu tidak akan punya suatu yang namanya kelebihan atau keunggulan, ya, seperti itu. Kemudian dari situlah saudara-saudara Anda sudah mulai punya gambaran gitu kan mengenai rancangan desainnya. Nah, ya, jadi dari requirement eksternal dan internal, ya, kemudian analisa eksternal, kebutuhan pada user atau owner, kemudian Anda sudah punya gambaran rancangan besar mengenai sistem informasi yang akan di-develop, mengacu kepada kebutuhan dan juga analisa daripada itu owner atau user tadi itu. Dari desain, saudara, maka Anda bisa mengajukan satu konsep
coding atau pemrograman ya. Nah, coding atau pemrograman ini gitu kan itu tentu dilakukan oleh tim ya, dilakukan secara pembagian kerja ya. Di situ ada UI, UX, ada data web, ada database ya, ada jaringan ya, ada katakanlah security ya, ada juga data science gitu kan dan lain dan sebagainya ya. Yang itu adalah tentu tidak mudah ya di dalam mengintegrasikan pekerjaan yang besar ini. Tapi menjadi tantangan bagi Anda, kenapa? Karena orang sistem informasi itu ya itu bekerja secara tim ya, dia tidak mungkin mengerjakan ini secara sendiri ya, dan ini menjadi acuan bagi Anda dengan tim gitu kan untuk mengerjakan ini secara bersama-sama gitu ya. Setelah Anda itu mengajukan coding gitu kan atau pemrograman ya, maka Anda bisa melakukan testing ya atau pengujian, testing and implementation ya. Testing and implementation ini adalah untuk menguji gitu kan bagaimana betul software yang Anda rancang ini sesuai dengan itu analisa dan kebutuhan dari user atau owner. Nah, kemudian dari hasil testing itu Anda konfirmasikan kepada owner atau user. Betul nggak ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi di-compare, dibandingkan hasil testing itu dengan kebutuhan owner atau user. Sehingga apa? Sehingga diperoleh namanya penerimaan atau acceptance. Ya. Nah, disinilah berarti Anda sudah berhasil. Ya. Dengan langkah-langkah seperti ini, saudara-saudara, maka Anda gitu kan, langkah-langkah ini Anda bisa bisa berhasil dengan tim, ya kan, untuk membangun sistem informasi tadi itu. Ya. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Halo? Halo? Halo Pak, Ya. ide Bapak Oke. Jelas ya, saudara-saudara ya? Halo? Oke. Nah, jelas UTS-nya, Bapak. UTS-nya nanti adalah Anda nanti mengembangkan kerangka ini, gitu ya. Jadi Anda nanti saya berikan PR untuk mengembangkan kerangka ini, gitu ya. Langkah-langkah Anda saya berikan satu problem eh, base ya. Ada satu masalah yang nanti akan Anda selesaikan dengan cara metode waterfall ini atau SDLC ini, ya. Jadi Anda tinggal menjelaskan, ya, menjelaskan. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Ya, bisa kira-kira saudara-saudara ya? Halo, halo, halo. Halo Pak, maaf Bapak, nanti kalau untuk pengumpulannya itu di web atau bagaimana Pak? Ya, betul di Word ya, dikerjakan di Word ya, dikerjakan di laptop ya. Jadi tinggal Anda buat satu kerangka kerja ya. Kerangka. Jadi Anda bahasnya adalah ini ya. Bahasnya waterfall ini di breakdown, diterjemahkan menjadi langkah-langkah kerja di dalam membangun sistem informasi mengacu kepada permasalahan yang saya berikan kepada Anda. Nah, gitu ya. Jadi Anda melatih melatih untuk merancang pekerjaan pengembangan sistem informasi mengacu kepada model model ini. Nah, gitu ya. Kira-kira mudah secara ya? Mudah ya. Halo? Maaf Bapak, kalau untuk pengumpulannya Pak, di Pokoknya web nanti kuliah eh, atau kita Google Form aja, Google Form ya. Ya. Google Form nanti saya berikan link pada Anda ya. Gitu. Nah, ini ya, ini itu requirement ya. Saudara-saudara, hal yang paling sulit dalam pengembangan informasi itu sebetulnya adalah memahami kebutuhan orang lain ya. Jadi kalau Anda gitu kan itu berhasil dalam tahapan ini gitu ya, pekerjaan sistem informasi Anda itu lebih mudah ya. Banyak orang gitu kan di dalam merancang sistem informasi itu ya kan, dia gagal ya kan mempertemukan antara kebutuhan user dengan owner ya, dengan katakanlah permasalahan yang dihadapinya ya. Dua aspek ini yang sering kali kita lihat ya pada pada suatu itu developer ya kan itu kurang tajam ya. Kenapa kurang tajam? Karena mereka melupakan beberapa aspek ya, pentingnya mengenai memahami kebutuhan owner atau user. Gimana caranya supaya kita bisa memahami kebutuhan owner atau user? Ada dua cara yang paling simple, efektif ya yang dilakukan. Itu yang pertama adalah melakukan visibility study, melakukan katakanlah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini adalah untuk dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah atau juga kebutuhan-kebutuhan yang ada pada user atau owner. Bagaimana caranya? Ya dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi dengan
dengan struktur yang ada di dalam perusahaan atau juga masyarakat yang membutuhkan software Anda, pada Anda. Nah, ini yang sangat krusial ya. Jadi dari langkah-langkah waterfall tadi itu yang paling penting itu adalah requirement ya, memahami kebutuhan ya. Nah, memahami kebutuhan ini ya di sini ada kata kunci dalam slide ini kan. Ya kan? Collect ya. Collect the requirement. Dengan cara apa? Interaksi dengan klien ya. Jadi Anda harus berinteraksi dengan klien sedetail-detailnya. Karena itu kalau Anda itu mau merancang aplikasi atau software, saudara-saudara kan, pastikan Anda ya kan memahami detailnya, detail-detail informasi yang perlu Anda peroleh dari sisi user atau owner. Itu sangat penting. Kenapa? Karena Anda malah itu bisa membantu mereka untuk menemukan masalah yang itu mereka tidak sadari, ya. Jadi Anda menggiring kepada user atau owner, ternyata Anda berhasil mengantarkan mereka untuk menemukan masalahnya. Sehingga itulah yang nanti akan Anda selesaikan ya di dalam perancangan sistem informasi tadi itu, ya. Nah, kemudian juga tahapan yang kedua yang sulit itu adalah analisa, ya. Jadi dua hal ini gitu ya. Kalau misalkan berhasil dilakukan oleh developer gitu kan, otomatis desain, coding, testing, implementation, acceptance itu otomatis bisa berhasil semuanya. Jadi dari fondasi metode waterfall tadi itu kan, dua hal ini yang sangat penting, requirement ya dan juga analisis ya. Kalau misalkan ini itu kurang, saudara-saudara, maka rancangan Anda ya dan juga pekerjaan Anda itu tidak akan pernah bisa berhasil seperti itu ya. Paham saudara-saudara ya? Halo? Halo? Kalau langkah-langkah ini Anda paham ya, kan? Desain ya kan itu adalah melakukan apa? Desain adalah perancangan arsitektur. Ya, arsitektur itu apa? Arsitektur itu adalah diagram besar daripada rancangan sistem informasi. Ya, nanti saya berikan contoh ya kan di bentuk pertemuan selanjutnya kan. Apa contoh daripada desain ini? Ya, contoh arsitekturnya bagaimana? Ya, contohnya tentu adalah ini mengacu kepada metode-metode secara umum dulu. Ya, coding. Coding itu adalah menulis program. Ya, menulis program atau scripting language ya. Jadi menulis program ini tentu dengan bahasa-bahasa pemrograman yang itu yang saat ini umum digunakan ya. Katakanlah untuk web ya kan Anda bisa menggunakan Python ya, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Yang umum gitu ya. Yang penting adalah ya, you have a reason ya. Anda memiliki suatu pertimbangan atau consideration gitu kan yang itu sangat penting bagaimana Anda memilih bahasa-bahasa pemrograman ya. Jadi itu juga disampaikan kepada user atau owner gitu kan bahwa kenapa kita milih ini. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan ya kelebihan dan kekurangannya kan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang nanti akan Anda pilih ya. Kemudian testing gitu kan itu adalah melakukan itu inisial ya, inisial proses ya. Jadi untuk menguji secara software itu secara parsial atau juga secara integrasi ya dengan white box testing ya. Jadi diuji secara offline ya. Jadi diuji dalam dalam lingkungan yang terbatas. Ya, itu namanya adalah testing ya. Untuk memastikan bahwa semua proses-proses yang didesain di dalam software tadi itu gitu kan berjalan dengan benar ya tanpa ada kesalahan ya atau juga ditemukannya bug ya. Bug ini sangat penting ya kan atau juga karena di situ ada celah-celah yang bisa mengakibatkan berdampak kepada security atau keamanan ya seperti itu. Kemudian setelah itu adalah itu Anda mencoba dalam skala yang menengah ya, release and maintenance ya. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi dalam mendesain software gitu ya, tentu kita harus bisa memberikan suatu gambaran gitu kan mengenai potensi-potensi kelemahan daripada software yang di-develop ya. Nah, itu juga berdampak nanti kepada maintenance gitu kan yang akan Anda ajukan ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kita itu membuat satu model ya kan, membangun sistem informasi gitu kan, itu adalah tentu harus ada keuntungannya ya. Jadi waterfall ini sangat mudah kelebihannya ya, sangat bisa dipahami langkah-langkahnya gitu kan, dan semua orang bisa bisa membuat satu itu eh, pekerjaan turunan ya atau eh, eh, work plan gitu ya. Kemudian juga dokumentasinya juga bisa dilakukan dengan mudah, semua orang bisa melihat ya, sehingga nanti semua orang itu bisa berkontribusi bagaimana merancang software yang tentu diinginkan, seperti itu ya.
Nah, lalu saudara, nah kekurangannya adalah itu ini cocok untuk yang small size project ya. Jadi keuntungan karena software development cycle ini gitu kan, itu memang untuk model yang sangat sederhana ya. Jadi apa itu eh, artinya apa itu ya bisa dikembangkan untuk model-model yang katakanlah tidak terlalu besar seperti itu ya. Nah, kemudian tapi nggak apa-apa. Ini sebagai langkah awal sudah sangat bagus ya. Sebagai langkah awal bagaimana kita merancang sistem informasi gitu kan, itu harus ada kerangka kerja ya. Jadi sebelum Anda itu membangun sistem informasi, tentu kita harus punya ya, punya satu itu pengalaman ya, experience. Jadi Anda berawal dari merancang apa itu small skill project dengan SDLC berhasil, tentu nanti akan Anda kembangkan dengan menjadi model-model yang sangat besar sekali. Demikian saudara ya. Halo, ada pertanyaan? Halo, halo. Halo Bapak, iya Oke, Pak. ya. Nah, saudara-saudara, ini saya rekam ya. Nanti saya unggah di YouTube ya. Saya kirimkan kepada Anda ya. Kemudian itu kita UTS tanggal berapa UTS? Halo. Mulai itu di tanggal 2 Bapak.